Ah, ya, mbok ya manusiawi lah begitu. Kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, ya masyarakatnya dibantu gitu. Jangan malah dizolimi. Kalau menurut saya ini penzoliman. Dia ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berusaha jual, menghindari yang akhirnya pokoknya dia nggak mau ruginya lebih besar. Gitu. Ya mendingan rugi di awal sekarang daripada nanti akhirnya malah kehilangan. Yang 1, 2, 3 kotak diuruk, kotak yang tengah-tengah kamu jual pun dia kesulitan. Mati langkah dia. Irigasinya sulit, akses jalan dia untuk ngangkut pupuk kan sulit. Di kita itu semua sudah paham. Apapun anak perusahaannya, induknya itu sebenarnya. Ya, masyarakat itu sebenarnya nggak ngerti mau PSN mau apa sebenarnya mereka nggak ngerti. Ya, yang penting adalah jangan sampai hak-hak mereka itu secara zolim itu diambil alih, dikuasai. Nah, kalau dibayar dengan harga yang sulit untuk mencari pengganti, artinya betul-betul dirampas. Ini penjajahan namanya kalau begitu. Mengetuk hati nurani pemerintah. Ya, hati nurani pemerintah bagaimanapun juga ini rakyat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan saya, Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Saudara sekalian, kemarin saya dengan si Manusia Merdeka Muhammad Saididu berkunjung ke lokasi proyek Pantai Indah Kapuk 2. Ya. Saya datang ke rumah Saididu, lalu dari sana sama-sama berangkat dengan satu mobil. Saya pikiran saya Pantai Indah Kapuk itu di daerah Kapuk, masih Cengkareng, kecamatan Cengkareng, dari rumah saya nggak terlalu jauh. Sementara rumah saya itu kan di Tangerang. Ternyata yang dimaksud bukan PIK yang di Kapuk, tapi yang di Tangerang. Meliputi ada 7 kecamatan ya, Kronjo, Mauk, apalagi Sukadiri, apalagi itu ada beberapa daftarnya ya. Ternyata sejauh itu saudara sekalian ya. Aduh, ampun juga ternyata. Nah, saudara sekalian, saya sudah diaturin ketemu dengan sejumlah petani dan petambak yang menjadi korban, ya, menjadi korban atau calon korban. Nah, uniknya saudara sekalian, kami duduk itu di 3 lokasi. 3 lokasi, pertama lokasi A, dipindah lokasi B, dipindah lokasi C. Nah, pada lokasi C itulah kami baru duduk bertemu berkumpul. Ya, jadi geser. Jadi kita belum nyampe, kita pindah ke sana gitu loh. Saking apa? Saking takutnya mereka. Ini pertemuan tanda kutip ya, sembunyi-sembunyi. Tidak disebut pertemuan gelap, tapi pertemuan sembunyi-sembunyi ya. Dari rencana 20-an orang yang sepakat untuk hadir memberikan keterangan kepada kami, ternyata yang datang kemarin cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 6 dengan tuan rumah. 5 orang, 6 dengan tuan rumah, jadi 14 diantaranya balik badan, mengundurkan diri karena tidak berani, takut, dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, saudara sekalian, hidup di era hampir 80 tahun merdeka, rakyat takut untuk bicara. Jangankan bicara, untuk sekedar hadir, duduk, memenuhi komitmen untuk, ya saya datang, saya akan bercerita bagaimana menderitanya kami, bagaimana terzaliminya kami, itu pun tidak berani. Dahsyat ya. Nah, setelah ngobrol sebentar, kira-kira setengah jam, curhat begini, begitu, kami geser ke lokasi yang kemarin saya dan Saididu sudah bikin podcast live streamingnya ya, langsungnya ya, dengan latar belakang PLTU Lontar ya, di Kecamatan Lontar. Jadi ini Pantai Indah Kapuk yang oleh pemerintah 2 hari setelah pengumuman MK pemenang Capres adalah Prabowo Gibran, Menteri Koordinator Perekonomian pemerintah menetapkan bahwa Kapuk, PIK 2, Pantai Indah Kapuk, dan BSD menjadi bagian dari, menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional. Nah, setelah itu, Anda masih ingat, Saididu ngoceh panjang lebar di lokasi, kemudian di-upload di Twitternya, dan saya berikan beberapa komentar. Nah, saudara sekalian, ini menarik sekali. Ternyata bahwa seperti kekhawatiran Saididu bahwa dengan status PSN, maka seperti kata staf khusus Menko Perekonomian Zaki siapa namanya, itu mengatakan bahwa
status PSN untuk membantu pengusaha, investor menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan, mulai dari pembebasan tanah, perizinan antar instansi, dan seterusnya dan sebagainya. Anda paham pada kalimat pertama pembebasan tanah, ini yang terjadi yang para petani petambak itu bercerita. Bagaimana mereka, tanda kutip, tanahnya secara paksa diambil. Enggak diambil direbut, enggak, tapi diciptakan suasana apa boleh buat. Misalnya ada orang-orang atau perusahaan-perusahaan kecil, pengembang kecil yang membeli tanah warga baik untuk kepentingan investasi sendiri ataupun pengembang kecil itu pada harga 200-300 ribu per meter. Lalu setelah ada seperti ini, mereka ketakutan karena para mafia sudah mulai bergerilya, dan yang membuat miris adalah termasuk para aparatur desa. Dan si pengembang yang kita tahu Agung Sedayu itu melalui anak-anak perusahaannya itu membayar 50.000 per meter persegi plus 2.000 untuk para jasa perantara yang mencarikan tanah. Dan itu diakui oleh salah seorang yang peserta yang tadinya saya pikir ini adalah korban. Tapi setelah saya simak-simak beberapa kali dia mengkoreksi enggak gitu. Lalu dengan izin Allah juga, qadarullah dia keceplosan. Saya tadinya sering bantu-bantu Pak, bawa orang yang mau jual tanahnya ke kantor. Saya tanya kantor apa? Kantor pengembang. Oh, jadi saya bantu-bantu. Dari itu saya dapat 2.000. Oh, ternyata dia calo, gitu kan? Lalu kenapa sekarang berubah? Karena ketika itu terjadi pada saudara saya menjadi marah, lalu saya berbalik seperti sekarang. Gitu saudara sekalian. Nah saudara sekalian, saya sempat ngobrol dengan beberapa, dan salah satunya seorang ya masih muda, tentu saja di bawah saya usianya. Dia bercerita panjang lebar, nanti saya tampilkan di sini. Bagaimana modus-modusnya ya. Ada yang tadi beli 200.000, 300.000, tapi setelah ada intimidasi segala macam tadi, mereka harus menjual lebih cepat. Nggak apa-apa rugi, yang penting masih jadi milik. Daripada ditunda-tunda nanti sama sekali nggak dapat apa-apa. Anda bisa bayangkan, kalau dia beli 200.000 saja, bukan 300.000, 200.000 saja, lalu dibayar 50.000, maka ada selisih 150.000. Kalau dia punya 100 meter, berapa kerugiannya? Kalau dia punya 1.000 meter, berapa kerugiannya? Dan itu uang dikumpulkan untuk investasi. Ya seperti kemarin, ketika saya ngobrol dengan saya Dido di lapangan dengan latar belakang PLTU Lontar itu, ada seorang pejabat kepala dinas, ada seorang pengurus pusat MUI, itu pun dikriminalisasi. Ya, ada yang punya 17 hektar, lalu karena dengan berbagai pertimbangan, oke, sepakat dilepas 5 hektar, lalu sisanya 12 hektar itu dicari-cari, surat bapak tidak sah, ini gak macam, pajaknya belum diberes, dikriminalisasi sehingga pada kali yang lain juga ada yang tiba-tiba baru dikasih DP, tiba-tiba sudah sertifikatnya sudah terbit atas nama pihak lain. Ketika maju ke pengadilan pasti kalah karena sudah ada mafianya, BPN juga terlibat dan sebagainya. Dan suasana ketakutan itu seperti dikatakan salah seorang yang memang tidak saya tampilkan, itu sampai mereka, bagaimana kami melawan Pak kalau aparat semua ada, aparat desa, aparat keamanan, semua terlibat. Kami ketakutan Pak sampai kencing di celana. Ada kalimat seperti itu saudara sekalian. Ya, jadi nanti kalau saya tampilkan dengan wajah saya tutup atau blur, dengan suara yang saya samarkan, itu semata-mata untuk keselamatan yang bersangkutan. Kasihan mereka semua. Saya tidak ingin panjang lebar, ini videonya. Maka itu tadi saya khawatir bahwa ini dijadikan sebagai betul gitu untuk mendekat masyarakat. Nah harapan kami sih sederhana sebagai masyarakat itu, kita pasti sebagai warga negara yang baik, itu pasti akan mendukung apapun program yang baik dari pemerintah. Tapi pada saat yang sama, ya manusiawi lah begitu. Kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, ya masyarakatnya dibantu gitu. Jangan malah dizolimi. Kalau menurut saya ini penzoliman. Ada dia beli lahan, baru 2-3 tahun yang lalu dengan harga yang tinggi. Kisaran 300.000. Dia beli lahan. Baru 2-3 tahun yang lalu dengan harga yang tinggi. Kisaran 300.000. Dia beli lahan. Baru 2-3 tahun yang lalu dengan harga yang tinggi. Kisaran 300.000. Ya, investasi lah, nabung. Lalu dengan adanya fenomena yang sekarang terjadi, dia ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berusaha jual.
harga berapapun lah, yang penting laku misalnya gitu. Dan itu ada beberapa. Ya, dia nggak mau ruginya lebih besar. Gitu. Ya mendingan rugi di awal sekarang daripada nanti akhirnya malah kehilangan. Karena saya juga beberapa rekan juga ada memberikan informasi, ya pada akhirnya ketika ada yang menolak untuk dijual malah dikriminalisasi. Itu fakta lah, kita nggak bisa nutup mata, itu terjadi ya. Jadi surat-suratnya dipersoalkan. Lalu kemudian ada yang kemudian sertifikatnya justru namanya berbeda. Oh, terbit baru. Iya. Dari DPN. Saya harus katakan bahwa ini oknum BPN berarti bermain dong di sini. Gitu. Ketika namanya itu bukan milik aslinya, ini kan jadi masalah. Lalu kemudian diurus secara hukum dan seterusnya. Pasti kalau sengketa kalah dia pasti. Menjadi kalah. Karena kan memakan mafia kan. Itulah. Kalau saya tidak keliru menghitung, tadi ada sekitar 8 kecamatan. 1.800 ya, kurang lebih ya. Formilnya barangkali seperti itu. Tapi faktanya saya melihat kemungkinan besar lebih dari itu. Bisa lebih ya? Dari itu. 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir sudah mulai sebenarnya. Sudah mulai. Cuma bentuk desakannya sendiri kan macam-macam ya. Nah, dengan 1, 2, 3 kotak diuruk, kotak yang tengah-tengah kamu jual, dia kesulitan. Biasanya sulit, akses jalan dia untuk ngangkut pupuk, kan sulit. Seperti itu. Kalau yang saya tahu, yang saya alami di Ketapang ya, Laut Ketapang situ mau situ, saya lihat karena beberapa waktu yang lalu kita ada rencana proyek untuk mangrove. Nah, itu kan ada kawasan yang kehutanan gitu. Saya berapa kali lihat patok tuh pindah geser. Jadi semula itu awalnya plangnya jauh lalu geser. Bahkan ada satu tempat yang memang dia punya warga, tapi dipasang plang gitu. Saya ya PT lah, PT plang PT. Di kita itu semua sudah paham. Apapun anak perusahaannya, induknya itu sebenarnya. Jadi waktu itu kita akan revitalisasi mangrove-nya gitu, sehingga kemudian itu nanti karena kita ada 2 mangrove nih, ada mangrove yang memang dikelola oleh Pemda, lalu kita ingin revitalisasi mangrove yang berbasis pada swadaya masyarakat, gitu kan. Kalau di sana istilahnya bayar dan segala macam. Kalau ini enggak, kita upayakan supaya kelompok-kelompok tani setempat mengelola, nanti kepiting bakaunya atau apa gitu kan. Nah, kita rencana planning di situ, gitu. Beberapa kita kesempatan dengan Prof. Ebil juga kan, beliau juga membina istilahnya dari sisi lingkungan ini seperti apa gitu kan. Nah, di lapangan itu beberapa kali saya lihat kok patok digeser lagi nih gitu. Tapi sebetulnya secara umum sikap masyarakat bagaimana terhadap rencana PSN PIK ini? Apakah mereka nggak apa-apa deh, yang penting lu bayar sesuai harga atau bagaimana? Ya, masyarakat itu sebenarnya nggak ngerti mau PSN mau apa, sebenarnya mereka nggak ngerti. Ya, yang penting adalah jangan sampai hak-hak mereka itu secara zolim itu diambil alih, dikuasai. Kalaupun memang ini adalah program pemerintah dan bagus, masyarakat akan mendukung sepenuhnya dengan catatan bahwa ya ganti ruginya yang manusiawi, yang layak. Kalau lahan pertanian, lahan tambak yang turun-temurun ini mereka sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar lah, atau bahkan memang satu-satunya sumber utama ya, sebagai sumber utama ini kemudian digunakan untuk kepentingan yang lain, tentunya mereka harus bisa punya pengganti. Kan? Nah, kalau dibayar dengan harga yang sulit untuk mencari pengganti, artinya betul-betul dirampas. Ini penjajahan namanya kalau begitu, kan seperti itu. Ini udah nge-backup dong, jangan salah. Jadi kita orang yang sebagai petani biasa nih, bagaimana kepencing-kencing di sana, bagaimana berani melawannya orang dari Kapolsek maupun Wakapolda juga udah nge-backupnya ke perusahaan. Sebagai petani biasa nih, bagaimana kepencing-kencing di sana, bagaimana berani melawannya orang dari Kapolsek maupun Wakapolda juga udah nge-backupnya ke perusahaan. Pak, kalau kemungkinan terburuk, kalau saya ngomong begitu mohon maaf, jadi pada akhirnya rakyat nggak bisa apa-apa, apa yang terjadi, yang dilakukan? Pasrah, nggak tadi mau ngelawan boro-boro, masa kencing di celana, takut segala macam. Gimana kira-kira selanjutnya? Kita tetap berharap ya, tadi mengetuk hati nurani pemerintah, ya, hati nurani pemerintah bagaimanapun juga ini rakyat loh. Kalau memang kita niat untuk rakyat, ya ya rakyatnya juga disejahterakan. Walaupun secara batin, suasana kebatinan, katakanlah itu masyarakat kecil tuh ya nggak bisa apa-apa. Kalaupun nggak bisa mensejahterakan, jangan menyengsarakan gitu ya. Dan ini juga ada ekses lain ya, misalkan begini. Polanya kan dibuka beberapa titik pengurugan di beberapa tempat sporadis. Sekarang yang saya alami di kampung sendiri misalnya, sebelum ada pengurugan lahan itu, ketika hujan itu sebesar apapun nggak ada masalah. Sekarang hujan sedikit pun kerendam.
Banjir, masalah banjir karena sebelum ada pengurugan lahan itu, ketika hujan itu sebesar apapun nggak ada masalah. Oke. Sekarang hujan sedikit pun kerendam. Banjir, masalah banjir kenapa? Kan pemukiman, pemukiman. Karena salah satu masalah kita kan antara drainase dengan irigasi itu bercampur. Nah, ketika itu ya aksesnya tertutup, otomatis nggak bisa keluar, kerendam lah kampung. Nah, karena limpasan air itu biasanya kan ke badan sungai lalu ke sawah, biasanya gitu. Nah karena terhalang dan memang sekarang sawah isinya bukan air, isinya tanah, ya otomatis. Ya kalau sudah diurut kan ya bahwa ekses lingkungan itu ya nyata terjadi. Gitu. Saudara sekalian, dahsyat ya, luar biasa. Tadi seperti saya sebut di awal tadi, bagaimana mungkin kita hidup di hampir 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada praktik-praktik seperti itu, perampasan tanah rakyat, menebar teror, intimidasi. Dan Anda jangan salah, itu antara Kapuk, ya, Pantai Indah Kapuk sampai ke Mauk, ya, dari Tangerang, belum sampai ke Serang. Itu ada 7 kecamatan, 34 desa. Yang lewat Google Map, saya gitu mengatakan ini dari Pantai Indah Kapuk sampai Mauk situ 70 km. Kalau dari bibir pantai ke lokasi kira-kira 20 km. Jadi kalau 70 kali 20 km 140.000 hektar. Jadi kalau PIK disebut 1.800 hektar itu hanya sporadis. Ya, saya khawatir itu akan menguasai sampai sana. Dahsyat. Dan seperti kata teman kita tadi bahwa rakyat sebetulnya pada prinsipnya monggo aja silahkan, kalau program pemerintah itu baik kita akan dukung, tapi mbok yao beri kami harga ganti rugi yang memadai, yang manusiawi. Karena tambak pertanian itu adalah sumber utama penghasilan kami. Kalau dibeli secara paksa dengan harga murah, lalu kami bisa beli apa untuk mengganti sumber penghasilan kami, penghidupan kami. Ya, jadi disentuh nurani wahai para pejabat. Kalau pengusaha oke lah, kita maklumlah di kepala mereka hanya laba, untung dengan segala cara. Tapi penguasa, kalian pejabat dari mulai aparat desa, camatnya, BPN-nya, terus sampai ke atas sampai Joko Widodonya. Anak muda ini yang jadi Menteri AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, please, ini yang terjadi di lapangan. Dan dari sini Tangerang ke istana itu berapa kilo sih cuman sih? Bagaimana yang di daerah di luar Jawa? Di Sumatera, di Kalimantan, apalagi seperti IKN sekarang ini, di Rempang sana, pasti yang lebih mengerikan lagi. Ya Allah, bukalah hati ya nurani mereka. Di Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, tolong bukakan hati nurani, berikan hidayah kepada para penguasa kami, para aparat kami, agar berhenti menzalimi rakyatnya. Minimal kalau tidak bisa mensejahterakan rakyat, jangan menyengsarakan rakyat. Itu aja. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.